Kalau 15 juta ya kena kabeh, Mas. Ya kena kabeh Mas, daku kerupuk kena Mas. Ya. Dodol cilok ya kena Mas. Terus persentasenya berapa? 10%. Iso iku dilakoni. Rakyat Mas Iya. akan tidak mampu memberikan perlawanan apapun. Oke, selamat pagi sahabat Memo semua. Hari ini kita lagi anget-angetnya Perda di Kota Malang, Majeki 5 kaki 5, dan kemarin sudah didok oleh Kota Malang, dan ini kita akan ngobrol biasa sama tamu kita yang luar biasa. Begitu ada wong cilik ditekek langsung muntap ini. Kita hari ini bersama Kang Bambang GW. Selamat pagi Mas Yogi, selamat pagi kawan-kawan sahabat Memo yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Bambang. Ya, Bah, hari ini sehat? Sehat Mas, sehat. Iya, walaupun pikiran budak ini ya. Pikirannya malah luar biasa, menjadi energi tersendiri. Jadi memang hari ini kita menggarap sebuah kejutan. Ya. Kado 100 hari. Kado 100 hari pemerintah Kota Malang. Saudara Wahyu dan Alim Insinyur Wahyu Insinyur Hidayat. titik Ya, bersama Bapak Kang Mas Ali Mutahiri. Luar biasa. Kang Bambang, ini lagi anget ya. Kemarin didok Perda nomor 4 tahun 2025. Saya pengen tanya-tanya Mas, Perda ini kalau dari pihak eksekutif kita sudah memuatnya Mas, ya. Tapi saya melihat di fasilitas medsosnya sama tetap bengok-bengok ya. Jadi apa ini Mas yang menjadi ganjalan nih sampean ini? Ya. Oke, yang pertama gini, kita melihat fakta kemarin di sidang paripurna itu ada kawan-kawan fraksi partai tertentu melakukan boykot. Artinya ini satu potensi untuk melakukan koreksi terhadap gagasan eksekutif. Kemudian sidang paripurna itu juga tidak diikuti oleh semua anggota dewan, sehingga ada partai yang lain juga berteriak karena dianggap tidak forum. Nah, tetapi menjadi sesuatu yang cukup harus kita pertanyakan, seolah-olah perdana hanya dipaksa untuk segera disahkan. Nah, lepas dari kondisi itu, pertanyaan kami sebagai rakyat dan sekaligus pelaku gitu ya, apa sih motifnya? Motifnya apa membuat perda ini? Yang kedua, eksekutif punya konsep dan legislatif hanya menerima konsep itu. Tetapi yang kemarin terjadi di sidang paripurna, saya tidak melihat argumentasi tentang apakah perda itu memuat substansi rasa keadilan rakyat. Ya. Ketika kita baca sambil lalu itu seolah-olah hanya bicara kewajiban rakyat. Kewajiban pemerintahnya mana? Haknya rakyat apa? Jaminan rakyat apa terhadap kewajiban yang harus dia lakukan kepada pemerintah. Yang berikutnya menjadi gelisah teman-teman di bawah itu karena hitungan omset 15 juta dengan narasi bahwa itu melindungi UMKM, bagi saya konyol argumentasi ini gitu loh. Kenapa nggak sekaligus kalau memang niatnya melindungi UMKM, kenapa nggak sekaligus ngomong perda perlindungan UMKM gitu kan? Lebih spesifik kan? Nah, tapi jangan karena ini lalu mencoba mencari alibi bahwa justru ini akan melindungi UMKM. Nah,
nawarnya apa tidak Iya. disampaikan secara di publik. Nah, dengan apa target omset minimal 15 juta misalkan, maka pertanyaan kami kan, loh kalau semacam itu berarti memang potensi meraup pajak baru itu besar. Iya. Ya bayang mas, nek sekedar 15 juta 20 juta ya untuk tahu telur oleh mas, Iya. omset satu Tapi bulan. bunyinya kan pajak akhirnya. Pajak ya, pajak dan besarannya juga lumayan 10%. Iya, Nah, iya. oke, ketika saya mengkritisi, lalu saya diberikan jawaban oleh beberapa anggota dewan bahwa mereka ngomong bahwa ini yang dipajaki kan bukan penjual mas, tapi pembeli. Nah, gitu kan? Nah, oke. Ketika kamu ngomong pembeli, maka konsekuensi penjual apa? Menaikkan harga. Nah, menaikkan harga ini resikonya di pembeli, bukan Iya, resikonya di pemerintah, gitu loh. Ini kan akhirnya ngomong lagi pemerintah ini saat dewe, Iya. ya, gelem nongkoi pulute dikekno rakyat. Iya, betul. Yang terakhir, kalau tadi saya mencoba untuk stressing rasa keadilan itu begini. Fakta menunjukkan bahwa target-target pajak yang tercapai itu semuanya untuk kepentingan kinerja eksekutif. Nah, salah satu ngomong kinerja itu insentif pegawai negeri bertambah, tunjangan bertambah, fasilitas bertambah, bla 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 bla. Nah, gitu kan. Rakyat oleh opo? Iya. Gitu loh. Mereka bentahun oleh THR mas gaji 13. Iya. Gitu. Rakyat oleh opo? Dan ini juga dari pajak gitu. Nah, ruang apa? Narasi keadilan sosialnya di mana? Itu yang sekali lagi saya berkeras untuk mengkritisi ini semuanya dan bahkan mungkin cenderung marah gitu ya. Karena memang terabaikan nasibnya rakyat. Iya. Ya memang munculnya Perda ini kan saya ngikutin perjalanannya Kang. Jadi perjalanannya memang sudah lama ya. Dhisik kan bengi tok ini. Bengi tiba-tiba bengi tok sing narik bengi angel. Udan bisa Udan bisa. Dadine awan bengi akhirnya. Ya. Kalau siang malam ini ya yang jadi pertanyaan bagi saya di media itu ngene loh. Otak-atik kok masih pada masyarakat bawah. Otak-atik loh ya, otak-atik masyarakat bawah ini kan menjadi mereka acuannya ngono. Ya. Pokoknya bagaimana majeki. Padahal di Kota Malang ini penemuan ya ditemukan oleh BPK bocori kakean. Ya. Kalau saya menganggap mestinya bocori diselesaikan dulu lah ya. Terus situasi saiki gak dukung. Ekonomi saiki gak dukung. Seret pol bos saiki, seret pol. Nah, yang saya mau tanyakan ide-ide ini ngono lho ya. Ide-ide kayak menaikkan PAD dengan ya apa aja lagi wis masyarakat bawah wis tinganu yo aku dhewe yo bingung ngono lho. Jadi ide ini menurut sampean ide apa sih ya singkat kata aja mas, ini ide jauh dari kecerdasan. Karena kan akhirnya menjadi simpulan kita PAD itu sama dengan menarik pajak. Padahal PAD itu pajak itu hanya salah satu komponen gitu ya. Tapi Malang ini kok jadi gak cerdas ya bicara tentang PAD. Karena kesimpulan saya dari semua diskusi yang dilakukan oleh eksekutif dan kawan-kawannya, PAD kok ngomong pajak. Nah, oke. Sebelum itu ada tadi saya lupa. Saya kemarin di ruang persidangan paripurna itu tidak ditanyakan wacana awal Hendi sebagai dinas pajak daerah yang melakukan pendataan penjual makanan minuman malam hari. Oh iya. Kenapa nggak ditanyakan gitu ya? Nah, ini kan bisa kita telusur gitu. Ide tentang penjual makanan minuman malam hari ini nang di arahnya. Nah, tiba-tiba tertutupi dengan perda yang membuat perlindungan UMKM. Nah, sehingga saya sebagai rakyat gitu gak iso nangkep
Karepmu iki apa sih karepmu? Iya. Kan wingi ngomong penjual makanan minuman malam hari dan melakukan pendataan gitu ya. Wong tahu telur, wong sego goreng dilakukan. Setelah mencoba kita kritisi, langsung berubah sikap. Nah, berubah sikap kemudian dengan wacana justru Perda ini melakukan perlindungan kepada UMKM. Kita kan akhirnya sulit, Mas. Iya. Ini motifnya apa? Maka bagi kita pemerintahan hari ini benar-benar pemerintahan jauh dari hati nurani dan pro kepentingan rakyat. Iya. Kalau situasinya memang nggak dukung. Nah, kemudian tentang situasi, konsep, teori, aturan kebijakan sebelum dibuat itu kan kudu ono prosesnya. Yeah. Salah satu prosesnya adalah pertanyaan kita terhadap konteks Perda ini adalah benarkah eksekutif itu melakukan kajian kondisi objektif di lapangan? Ya, perlu ini nanti perlu ditanyakan ya oleh teman-teman memo nantinya bahwa konsepnya ya kalau ini nganu Mas gak populer lah leceriku ya. Sangat tidak populis Mas. Iya. Jauh maksud saya. Terus saya boleh minta pendapat jenengan Kang Bambang sing masalah 15 juta. Hitung-hitungannya saya kalau 15 juta ya kena kabeh Mas. Ya kena kabeh Mas, dak kerupuk kena Mas. Ya. Dodol cilok ya kena Mas. Terus persentasenya berapa? 10%. Iso iku dilakoni rakyat Mas. Oh iya. Akan tidak mampu memberikan perlawanan apapun. Akhirnya iki gawe baju ini. Nah, iya itu. Oh. Ini kan persoalannya melegalkan pungutan. Iki perlu ini karena pemerintah itu di zaman era lama Pak Jokowi itu ngepras banyak perda. Lah iki muncul mana iki? Perdaannya oh iki produksi perda bisa-bisa. Oh, aduh. Sementara perda yang ditelurkan tidak ada perda yang menurut saya yang baru, visioner, ya. strategis nggak ada gitu. Ya. Ini benar-benar perda-perda pragmatis, kepentingan sesaat pada konteks kepentingan kekuasaan dalam waktu pendek. Hitungannya omset ya? Omset Mas. Berarti omset yang ngitungnya kan yo berat akhirnya ya. Ya saiki Mas, aku dodol mie, mie sorwit itu. Nah, kalau ngomong jualan sehari, ngomong omset itu bisa 1 juta 2 juta. Iya. Terus kalau dipotong modal. Omset nggak ngomong modal Mas, omset. Oh enggak. Langsung aja. Langsungan 2 juta berarti saulan sudah juta. 10% nih, aku kudu bayar 6 juta. Enggak maksudku ki sing tuwanya digagas. Nah, kondisi saya oke, ngomong makanan minuman. Iya. Saya pelaku ya. Pun dodol panganan mateng. Itu risikonya lebih tinggi daripada orang jualan paku seng atau semen. Betul, betul. Karena begitu hari ini saya sepi dari target modal kulaannya, gitu, sisa pakanan, itu nggak mungkin saya jual 3-4 hari lagi. Betul. Maka ini membuang. Nah, buangan ini sementara oleh dodolan gak cukup digawe kulaan besok, maka apa yang kami lakukan? Tidak ada cara yang lain kecuali hutang. Nah, hutang bagi kami sekali lagi lepas dari konteks hukum, yang paling menolong Bang Dedil. Urip mana? Urip mana Mas? Bang Dedil ditelepon jam 12 bengi teko ya Mas. Tenang ae, engko ono merah putih. Engko sebenarnya dibahas. Jadi kalau menurut saya kalau patokane omset ya berat lah ya. Ada fenomena begini juga di kawan-kawan penjual makanan minuman itu, khususnya yang banyak di lalapan dan di nasi goreng. Mereka ini kan store. Ada juragan store. Nah, storan. Pertanyaan saya, ketika disurvei, yang menjawab itu kan penjualnya pada saat datang. Nah, ketika ngomong omset, dia menjawab lebih dari target, akhirnya harus kena pajak. Nah, yang dipajaki siapa? Kan penjualnya pada saat dia jualan itu. Sementara iki storan nih. Nah, jadi
Ada memang juragan-juragan nasi goreng punya rombong sekian gitu ya, mempekerjakan rakyat setempat. Aku itu mikirku sederhana ini loh Mas. Pemerintah itu mbok yo seneng rakyate duwe ide ya, Hmm. membuka lapangan pekerjaan, Betul, memberikan betul. penghasilan pada rakyat-rakyatmu dhewe Pak Wali. Iya. Yo iku duduk rakyate anu negara antah berantah gitu Iya, loh. betul, betul. Nah, itu mbok Dan apresiasi. itu lek wis wong megawe mulai ngantuk wis gak iso nganu ya, gak iso nyukit lawang, pakai kunci T. Nah, Jadi kan jadi kan efeknya banyak. efeknya banyak Banyak. kan. Ini juga akhirnya menjadi apa eh, pencegahan tindakan kriminal misalnya. Hmm. Karena rakyat di penghasilan. Hmm. Tapi begitu tiba-tiba ada tekanan harus bayar pajak, maka kan mereka mencoba menyisikan sedemikian rupa penghasilannya hanya sekedar ben gak digusur ya. Oh iya. Dan itu wis berlaku. Itu kan akhirnya masyarakat Iku gak usah diperdana wis berlaku wisan niku ning kene. akhirnya kan begini Mas. Undang-undang dasar itu menyebutkan bahwa rakyat itu punya hak Hmm. hidup layak. Ya, betul. Rakyat itu punya hak dalam konteks pekerjaan. Nah, Dan itu dijamin kabeh ya. dijamin Undang-Undang Dasar 45. Hmm. Nah, pertanyaan saya pada konteks ini, kira-kira perda ini melanggar atau garis lurus Iya, sampai jelasnya konstitusi? melanggar. Gitu, Mas. Jelasnya Gak melanggar. nyaman Mas aku dodol Mas. Iya. Gitu loh. Iki ngene Kang, aku sampean kan sebagai pelaku UMKM. Jane Kang, le untung mana dino iki 1 juta ngono Kang. Iku bondone entek piro Kang? 1,5 juta. Jane Misorwit Mas ya. Ya. Misorwit lo ya. Ah. Misorwit itu modalnya 1,5 juta. 1,5 juta. Itu dengan hitungan kita 10 kilo mie Pak. Dan itu pembayarannya manual kan? Manual Mas. Oh, ben anu di Spemda dikai alat ngono lho. Yo. Oh, karate, Enggak usah. Enggak usah. Jadi memang Raju, aku gak yakin mah Kang kalau Pemkot itu ya kayak program ini ya. Wis gak rahasia lah di Malang ini. Parkir yo bocor. Ya memang pertanyaan kita kan bagaimana cara mengawasi teknis pajak itu? Ojo-ojo Atau beda iki. misalkan dia ngomongnya, "Duh kan itu semua by sistem." Hmm. Mbok jam Mas. Hmm. Ngerti sistem? Gak ngerti Ngerti. Mas. Dek kata ini nang Dispenda bayar nih. Karena waktu. Iya. Bukan karena sibuk, tetapi dia memang harus ngomong tentang ketahanan hidup di rumah. Lah timbangnya aku melaku merono Mas, tak gawe masak untuk nyiapno dodolan kok bengi. Pertimbangan itu yang saya maksud, kondisi objektif ini loh rakyatmu Iya, itu gitu. Sehingga jangan ini kan mestinya ini pemerintah itu justru ini menjadi data statistik. Ketika ada data bahwa tingkat pengangguran Kota Malang sekian, ya. Nah, pemerintah nggak bisa berbuat apa-apa ini. Iya. Nah, kemudian muncul semarak rakyat usaha dewe-dewe. Iya. Nah, berarti kan data statistik angka pengangguran itu turun dengan sendirinya. Iya, betul. Nah, ini kan sebenarnya rakyat aku matur nuwun ya sama Newangi. Iya, betul. Karena data statistik pengangguran akhirnya turun karena kemandirian rakyat. Aku curiga ngene Kang, perda saiki didok sesuk wis tercapai kan. Oh iya. Ono sing kulaan. Ya, mungkin gitu loh. Iya, karena parkir saiki didok sesuk wis Terus mari selesai. selesai. Nah, makanya kan kalau ini dioperasionalkan, pertanyaan kita kan petugasnya sopo? Iya. Cara cara membayarnya bagaimana? Jadi kalau kita sepakat, Iya. cara membayarnya bagaimana? Kontrol akumulasi pajak yang didapat, Iya. penggunaannya Iya. untuk apa? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Aku gak sampe nang penggunaannya ya. Awakmu bateki lho pakai opo ngono lho ya. Hah? Ya karena kan Mbok Na ditakoni, "Mbok, sampean dodol tahu telur songe oleh piro?" Waduh, lek gangsal 100 700 nggih angsal, Pak. Wis dari target, Mas. Saya. Dari target.
Oh, berarti jenengan bayar pajak, Pak. Wah, lah kula kok bayar pajak to, Pak? Wong niki mawon urip damel benten mboten jenengan wis nggawe fasilitas pemerintah nih. Napa fasilitasnya? Lah iku dalan nih, Mas. Ya, Sampai sejauh itu. argumentasinya dicari sedemikian rupa agar objek target, aku nggak ngomong subjek target, Mas. Objek target itu harus membayar kewajiban. Ya, jadi memang gini, sahabat Memo semua, di Kota Malang terjadinya Perda ini sampai saat ini saya belum bisa komunikasi karena pinternya didoknya pas dino ya. Jadi 1 minggu ya berarti Senin baru saya dapat konfirmasi target pajak. Tapi yang perlu digarisbawahi sahabat Memo, Kota Malang ini memang kemarin dari hasil pemeriksaan BPK itu masih banyak kebocoran Kang Bambang untuk di pendapatan daerah. Karena memang target-target yang disampaikan oleh pemerintah di setiap tahun nih itu nggak pernah tercapai ini loh. Engko ditarget kemarin 1, berapa akhirnya diudukne 700 gak target mana 500 gak target mana duitnya nanti bro awak itu kadang minggir ya. Setiap tahun targetnya nggak pernah terpenuhi. Saya pengen koreksi tentang orientasi, Mas. Orientasi pikiran eksekutif itu kenapa sih orientasinya target? Kok tidak orientasinya misalkan keberimbangan? Ya. Nah, ketika dampak sosialnya ngono ya. Sehingga itu akan apa? Membuat rakyat Kota Malang ini engko iso nrimo dengan ikhlas, dengan sadar gitu loh. Ada keberimbangan bahwa oleh rakyat begini pinggir kali ya jadi pajak rek. Tapi lah rakyat begini jalan ijen misalkan ada keberimbangan yang menjadi apa ya, memenuhi jawaban rasa keadilan ini rakyat ini. Iki jan wis gak ono celah ya, Mas. Toko kelontong diganggang iso lho, Mas ya. Nek kabeh, Mas. Iki apa ya. Nah, sehingga kan kalau kemarin saya menyoal tentang ini kan misalkan sikap yang ambigu. Ketika kita soal tentang kursi, terbukti bahwa kursi itu memang permintaan warga Jalan Ijen. Karena merasa hidupnya yang nyaman itu terusik. Ya kan? Sebaliknya, ada fakta yang sama. Masyarakat Blimbing merasa tidak nyaman hidupnya karena rencana pembangunan apartemen. Oh iya. Apa gak ngalihno rono ya? Nah, sehingga kan tapi dianggap masyarakat itu anti pembangunan. Sekarang perda ini ada ketidaknyamanan para penjual. Iya. Didengarkah oleh mereka? Enggak, Mas. Ya. Ini fakta bahwa pemerintah hari ini benar-benar diskriminatif. Dia hanya nuruti kelompok tertentu yang dianggap dalam tanda petik punya pengaruh. Tetapi sisi lain rakyat dianggap tidak punya pengaruh. Aku mikirin ini Kang, kaya paket apa ya? Jemputan ya. Karena nominalnya pasti nggak sama. Terus jibuke pakai apa gitu? Karena praktek maaf aja kan. Praktek siang saat ini aku duwe kan. Soto kan. Duwe soto di Kota Malang ini kan duwe rombong soto. Secara nggak langsung itu wis ono. Ya setore nang ketua koordinator PKL. Aku melakukan itu dulu Mas. Jadi kan gini. Ketika teman-teman waktu itu saya koordinator PKL Kecamatan Kojen. Nah, salah satu yang saya lihat teman-teman PKL saat itu ketika dalam kondisi sepi mesti bingung modal. Gitu kan? Nah, kita kelupukno. Yuk setiap minggu Mbak Dini disisino satu. Gak ono wong seragam sing mungut. Enggak ada. Oh, enggak ada. Saat itu. Wedi le ono sampean. 100.000 gitu ya, 100.000. Terkumpullah dalam 1 minggu itu puluhan juta memang. Ini hanya cadangan ketika ada anggota kita
yang mengalami dodolan sepi sesuk kudu kulaan. Oh. Dan waktu itu saya dengan pengurus, nggak boleh kamu ngomong sesuk aja, nggak boleh. Ya, dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2025 ini sudah tidak ada celah lagi. Awas ya warung Duro. Ya, tidak sudah ini karena sudah legal. Jadi pemerintah kota melegalkan tarian apa? Iya tarian ya, pajak kan tarian. Pajak itu nang warung-warung. Iki koyo eling aku zamane becak dikai nganu dhisik ya. Peneng. Waduh, ini kayaknya ini yang akan dilakukan Kota Malang. Saya kira gini, di Kota Malang itu sebetulnya kalau saya melihat Mas Kang Bambang, di Kota Malang itu banyak celah sih sebetulnya. Disebut aja kota pendidikan. Kota wisata, kota pendidikan, Pendidikan, kota industri, Mas. ya. Ini 3 potensi besar ketika kita bicara tentang sumber anggaran. Iya. Nah, tetapi kan sing lagi sebetulnya bagus itu pendidikan, karena Kota Malang itu beberapa kampus itu rata-rata di angka 1.000 loh nih. ya, tapi kan ganti konsep, Mas. Iya. Nah, karena ganti konsep, maka ya sulit untuk masuk. Pajak kos-kosan gak ono ya? Gak oleh mbek negara kan? Nggak boleh, Mas. Oh, gak oleh kos-kosan mbek negara itu karena kos-kosan itu jarine Pak Prabowo masih kaum lemah. Kota Malang meraktekno kaki 5 diidek bisa nih. Isiku wali kota sama stop boys ilakes. Iya. Jadi mungkin ini hanya suara Pak Wali Kota. Harapan saya sudah nggak ada celah ning gang-gang wong kelambenan seragam narik upeti untuk bangun Kota Malang. Jadi kalau perda ini dilegalkan sudah selesai, ya kari nunggu ae sambate. Ya bagi kami masih punya cara untuk membatalkan perda itu. Oh, jangan cara ya? Ya caranya satu-satunya adalah si masa besar-besar melakukan penolakan. Oh, gitu kan. Ada situasi politik yang akhirnya harus kita panaskan. Padahal saya tidak berharap itu. Tapi aku ngedepi pemerintah sing dablek piye. Iya. Nah, Kiwi nggugat kan apa kan judulnya? jangan, itu ruang kawan aktivis kampus saya. Oh, Ojo. ngono. Aku ruangnya kampung, Mas. Kampung wong gugat jangan ngerti hukum, Mas. Ngadu ya gak cocok ya. Gak Ngadu kan ngadunan sapa? Iya. Jadi mungkin nanti kita akan minta pendapat dari anggota dewan, karena patokannya di 15 juta itu sudah nyasar. Boleh 100 juta ngono jek masuk lah ya. 100 juta itu ada memang kaki 5 yang besar-besar masih oke masih ya. Kalau nggak tahu ya, aturan di atasnya kalau nggak salah di permen atau apa, itu pajak itu nyasar di omset 500 juta. Oh ya, karena Pak Prabowo utang di bawah 500 juta dihapus Pak Prabowo. Lagi ini duit 15.000. Ya, aduh. Jadi memang Kang, jadi ini saya masih menggali lagi beberapa dampak daripada pungutan ini mau. Cuma saya selalu sampaikan kepada publik bahwa jangan kecil hati, jangankan perda, undang-undang aja bisa kita batalkan. Oh iya. Kang, nggak usah takut rakyatku. Ya, Kakang Bambang, Kakang Kiwi wis sudah menyiapkan itu. Saya kira memang ada beberapa yang perlu kita garis bawahi untuk hari ini. Memang satu, pajak omset 15 kayaknya nyasar semua. Dan di kesempatan ini di Sahabat Memo, teman-teman yang memang penjual makanan minuman, kalau mendengar kami lagi berdiskusi, lalu menangkap pesan yang ingin kami sampaikan untuk jenengan semua, jenengan bisa langsung menghubungi saya deh. Oke, ya. Saya siap memimpin keluh kesah jenengan. Iya, Kang Kiwi itu aktif di medsos. Saya lagi seneng-senengnya mbak tok-tok. Lagi senengnya mbak tok-tok, tapi bisa juga disampaikan di forum kita. Ya. Nanti bisa tak jawab
nanti tak kontak Mas Kang Bambang Gewi ini. Ini Kang, pertanyaan selanjutnya Kang, di Kota Malang dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2025. Iki sing wadul nang sampeyan wis oke Kang? Banyak. Sudah banyak. Banyak. Karena kan ada yang agak kritis ya pedagang itu yang mengatakan bahwa Mas iki bedone apa mbek Perda Resto? Perda nomor 8. Iya. Apa bedone iki? 2019 ya. Aku jawabku, aku guru maca rek. Oh iya ya. Lek kan ono bedone lha apa gawe perda anyar? Lek ono bedone apa? Perda itu juga bingung juga kan. Iya. Ya perda yang restu 10% itu. Aku kan pernah gawe kan. Pernah gawe. Aku ngomong bose nganu di Spemdani sih. Ade, ya sama ade lah. Ya apa ngene iki. Loh, ya kudu bayar pajak, Bro. Ya ta. Terus aku njaluk alat waktu itu. Njaluk alat. Wis tak lebokne kabeh. Loh. Tibae sama ade waktu itu ngomong, "Lah, entuke iki ngene iki lho entukmu mek gur 7 juta." Lah aku bangkrut gak dikai lho. Aku sempat niku nang sama ade. Sam, kafeku tutup ya Sam. Loh, bangkrut kok njaluk nang aku lho. Aku nang bayar pajak begitu aku bangkrut kabeh. Guyon aku wis sama ade waktu itu. Itu yang saya katakan, Mas. Jadi boleh eksekutif itu bicara tentang kewajiban rakyat, sah hukumnya. Tetapi kan kami sebagai rakyat juga beri ruang, hak kami apa? Jaminan kami untuk hidup layak di kota ini apa? Itu kan harus disampaikan, ya. Sehingga ketemu nalari rakyat. Niki ora ketemu nalari, Mas. Jadi akhirnya kan ngomong, "Lho aku menit dodol sepi, aku sampai tang sapa?" Iya. Kan nggak terjawab. Itu memang ngomong sepi Mas. Lek aku loro, berarti kan lek aku loro sedino berarti gak ada penghasilan sedino. Betul. Terus ya apa? Uripi keluargaku, anak putuku macam-macam. Nggak terjawab Mas. Aku juga gurung ini, sesuk arep tak nganu minta ke Bandung. Nah, pajaknya motor bareng lho, mobilku jane Kota Malang untuk piro sih hasilnya? Menjadi marah saya ketika lho itu kan urusan pribadi. Lho kaki. Tadi loro, bangkrut, mati, makanya itu urusan pribadi Mas. Negara njaluk untung dong. Negara pokoknya, kan masih mati pokoknya bayar pajak. Maka kamu menjadi rakyat yang baik. Iya. Jadi Kota Malang ini harapan potensinya luar biasa. Saya dulu sempat dengar pajaknya online Mas. Gojek. Iku distribusi iku jalan apa ora? Gurung nemu format ya? Ruang beda Mas, karena dugaannya online itu kan juga ada pajak tersendiri. Nah, tapi kan kota gak entuk ya Mas? Enggak, karena pusat tuh Mas. Iya. Kalah mbek Gojek ya, kalah mbek PT ya. Lah iku ae digolekno format Pak Wali Kota, bagaimana pajak makanan yang melalui online itu aja. Perlu itu. Nang kantore Grab, nang kantore Gojek. Ya. Terus parkir itu tak kira jangan bocor lagi lah ya. Iyalah. Untuk kebocoran yang sudah bagi kita tahu persis bocornya kena apa. Penyebabnya. Petugas menarik pajaknya kan kok dibayar ya? Itu kan wacana Mas. Sampai dino iki. Wacana mulai zaman kalau duwe sampai saiki. Petugas penarik pajak waya dibayar. Atau dilelang aja ya? Ya balik meneh Mas. Siapapun orangnya yang ditugasi untuk menarik pajak ke rakyat, mampu nggak kita ngontrol? Jual makanan minuman Mas di Kota Malang itu ratusan ribu. Iya. Nah ratusan ribu itu butuh berapa petugas? Nah yang kedua, bagaimana kita ngontrolnya? Bahwa si A iku narik nang ini bocah 5.000, nang ini Pak Idi 5.000. Di storne nanti. Nah, story opo? Iya. Macam-macam Terus jumlahi piro ya? Masih banyak pertanyaan. Iya. Le bondone nanti kayak megur kertas ya. Ya kalau itu akhirnya ikan akhirnya mencari coro, ngomong pajak, ngomong retribusi. Nah, jadi kan cuma ngomong istilah di beda, wis ojo pajak ternyata rame. Rakyat iku rumangsa apa?
beban yang ngomong pajak. Tapi lek retribusi itu kayaknya lebih kultural. Oh iya, nanti memang akan saya diskusikan sampai pejabat terkait. Ono sampean kan? Ya, Ya, jadi saya akan bersurat nanti Mbak Anum akan bersurat diskusi Mbak Anum tempatnya di mana saja kita ngikutin. Yang jelas satu ini kalau 15 juta bagi saya terlalu sudah. Terlalu. Akhirnya ya nggak ada celah lagi karena kalau 15 juta itu per hari harusnya sudah 500 mari Mas. 500 perak lo ya. Omset lo ya. omset Rokok ini mek 20 lo ya. Mari lo ya. selesai. Selesai ya. 500 itu rokok ya 20 lah, 20. Selesai itu. Selesai kena kabeh, Mas. Kena Nah, ya kabeh. berat. Bagi saya di media itu sebetulnya hitungan 15 itu berat. Iso ya maksudnya 100 sampai 200 juta. Maka kan akhirnya tidak ketemu rasionalisasinya ketika muncul wacana bahwa justru perda ini melindungi UMKM. Gak iso Mas. Kayak ganti. Iki nalari opo? Hmm. Dengan kamu menetapkan omset 15 juta. Pertanyaanku, UMKM mana yang tidak tersasar? Iya. 20 juta ya kena kabeh ya, Mas. Karena kabeh apalagi 15. Jadi bagi saya saya nggak setuju Kang Bambang, saya setuju saja. Tapi yang nilai segitu itu nyasar jauh. Bakul geduk itu loh Kang. Oh, kena. Kena bakul geduk itu. Saya itu kemarin ditelepon Mas Arif PKB. Dia ngomong, "Friend, Umak kena endi? Umak wis kategori restoran." Kok iso? Karena awakmu iku dodolan wis ono fasilitas tempat duduk dan meja. Wes bakul kembang ini gue loh kayak nang makam ya. Nyampe loh kan itu. Kena karena menyediakan kursi. Iya. Aduh. Lagi apa golek? Mencari alasan untuk membenarkan sebuah kebijakan. Klambine wis ono. Aduh aku gak iso banyak. Kaya dodoku dek sesek saya hari ini di podcast kali ini nggih maaf saja Kang Bambang. Begitu saya tahu bahwa itu 15 juta kayaknya sudah parah, wes parah. Ya jenengan sebagai seorang jurnalis Mas yang pasti punya sense of crisis gitu. Yeah. Ada rasa kepekaan kita melihat tangis batinnya rakyat itu nggak bisa diomong no, Mas. Iya. Dan itu nggak bisa dianalisa, tetapi isone kita rasakan. Mungkin nanti besok Mbak Anum pasukannya ditugaskan Mbak Anum nang pasar-pasar ganggang ngono lho Anum omsete piro? Le sehari dodolan rokok beda kecil aja le sedino kira-kira itu enggak Bu Bapak iku 500 ribu sehari nggih entuk nduk ya iku berarti disasar terus tekokno iku bakal dipajak iya Mbak Anum jadi nanti tim minta sosialisasi hasilnya didok itu dan dijelaskan kepada masyarakat Kota Malang bahwa patokannya omset tak kira nanti bisa dikembangkan itu di lapangan di gang-gang gak usah warung gede di gang-gang saja bakul bakso ya lentuk 500 selesai itu dipajak ya. Terima kasih Kang Bambang nanti kita lanjutkan maaf saja hari ini setelah saya tahu bahwa 15 juta dodoku aku gak bisa ngomong kan ya. Saya hanya berharap sahabat Memo menjadi bagian keberpihakan pada rakyat, Mas. Iya, siap. Jadi ini aku ingin lewat sahabat Memo rakyat memberikan testimoni. Iya. Jelas itu Kang. Tentang sampai gelem nggak bayar pajak? Ya. Nggak apa-apa. Ada kalimat singkat. Gelem bayar pajak nggak karena sampai kami. Karena dengan begitu nanti kita punya data. Iya. Objektif bahwa bener-bener rakyat keberatan. Ya lek ditekoki entuk sedina entuk pira ngono kan iso patokane. Ya kadang-kadang 500 600 ya ta. Ya paling enggak itu nanti menjadi bahan kita bersama. Terima kasih Kang Bambang hadirnya hari ini. Saya mohon maaf enggak terlalu panjang karena memang dodo sik gurung enak ya. Terima kasih kepada sahabat Memo. Nanti kita lanjutkan lagi dengan jawaban pemerintah
Kota Malang tentang 15 juta satu tahun, satu bulan dikenakan pajak 10%. 10%. Terima kasih. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lur, subscribe, like dan komen. Sip lur.